Sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati Haul Gus Dur kedua, Wali Paiti bersama warga berkumpul bareng ngopi bersama-sama. Mereka saling berkelompok 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gus Dur, dan diselingi adu argumen mengenai apa rahasia di balik sepak terjang Gus Dur di masa lalu. Wali Paiti tersenyum-senyum melihat tingkah laku mereka. Wali Paiti sendiri duduk-duduk bersama 4 orang dengan 1 cangkir kopi besar berada di tengah. Mereka berlima joinan bersama-sama, indah dan rukun sekali. Pak Ijo, tetangga Wali Paiti, mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Wali Paiti, "Kang, menurut sampean gimana Gus Dur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu?" Sebelum kita membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah sebelum Gus Dur jadi presiden, jawab Wali Paiti. "Wah, sip iki Kang, gimana ceritanya?" kata teman-temannya yang lain. Selanjutnya Wali Paiti mulai bercerita. Dulu ada seorang kiai di daerah Blitar namanya Kiai Rohimi. Beliau ini ahli istikharah. Banyak sekali kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini guna menanyakan apa makna isyarah yang diterima. Dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah-isyarah yang ditanyakan kepadanya. Dan semuanya tidak pernah meleset. Hampir 100% mendekati kebenaran. Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya para tamu yang mau sowan kepadanya menunggunya di depan dalam, menunggu beliau pulang, dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamu. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur kalau berkunjung ke situ dan menginap. Gus Dur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah-isyarah dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah-isyarah yang dia terima. Jelas Wali Paiti. "Kang, Kiai Rohimi ini tingkatnya lebih tinggi daripada Gus Dur ya? Sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah yang beliau terima," ucap Pak Ijo kepada Wali Paiti. "Tidak mesti begitu. Kamu tahu Pak Ridwan, tetangga kita yang jadi dosen di salah satu universitas terkenal itu?" tanya Wali Paiti. "Ya, saya tahu Kang," jawab Pak Ijo. "Ketika ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan menambal ban mobilnya sendiri?" tanya Wali Paiti lagi. "Tidak Kang, Pak Ridwan jelas nggak bisa, ban itu akan ditambalkan ke tukang tambal ban," jawab Pak Ijo. "Dengan seperti itu, apa tingkatan tukang tambal ban itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu?" tanya Wali Paiti sekali lagi. "Ya tentu tidak Kang," jawab Pak Ijo mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini. Tidak bisa jadi acuan siapa lebih tinggi tingkatannya. Jelas Wali Paiti. Wali Paiti menyedot rokok di samsunya dan nyeruput kopi sedikit lalu melanjutkan ceritanya.
sampean akan jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar, ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur menafsiri isyarah yang diterima Gus Dur. Berapa lama Kiai? Tanya Gus Dur. Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. Tugas yang sangat berat, ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. Ya, ini memang tugas yang sangat berat Gus, dan sampean akan diturunkan oleh rakyat sampean sendiri, kata Kiai Rohimi. Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar, tidak apa-apa, yang penting bermanfaat, ucap Gus Dur. Wali Paiti lalu melanjutkan ceritanya. Gus Dur menerima dengan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli walaupun dalam kepimpinannya kelak beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak terhormat. Gus Dur berprinsip biarlah orang memusuhinya asal Allah menyayanginya. Biarlah orang menghinanya asal Allah ridho kepadanya. Beberapa bulan kemudian ganti para kiai sepuh mendapatkan isyarah-isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai sepuh sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai-kiai NU sangat terkenal karena dalam menafsiri isyarah Kiai Rohimi ini jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para kiai sepuh ini menyampaikannya kepada Gus Dur, dan Gus Dur dengan penuh takdim menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya selama ini. Walau Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden. Bahkan Gus Dur sudah tahu masa kepemimpinannya yang cuma sebentar itu sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan dan ramailah berita pertemuan di kala itu, dan para kiai sepuh ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit, disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden, yaitu poros tengah. Dan kebetulan pemimpin kelompok kiai sepuh ini adalah Kiai Fakih Langitan Tuban. Jadi paslah sebutan bagi mereka, yaitu poros langit. Dan kita semua tahu Gus Dur secara mengejutkan benar-benar jadi presiden. Walaupun Gus Dur dan para kiai sepuh sama sekali tidak terkejut dengan hal itu, karena para kiai sepuh dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra. Mereka bergantian mengadakan sarapan pagi bersama, kadang di istana presiden, kadang di istana wakil presiden. Tapi lama-kelamaan para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini. Mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk-numpuk kekayaan pribadi karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu. Mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk mendemo Gus Dur, mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur. Mereka, para koruptor, menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang terkenal dengan gaya ngomongnya yang blak-blakan. Gus Dur berprinsip, padakno pengucapmu padha karo karepe atimu. Samakan ucapanmu dengan kehendak hatimu. Begitulah ketika Gus Dur dimintai pendapat oleh wartawan tentang Bu Mega
yang sering diam saja. Gus Dur dengan enteng menjawab, dia itu bodoh. Jawaban Gus Dur itu didengar oleh Pramono Anung yang ketika itu kalau nggak salah masih menjabat sebagai Sekjen PDIP. Dan oleh Pramono ini jawaban Gus Dur itu disampaikan kepada Ibu Mega. Ngambeklah Bu Mega waktu itu. Bu Mega tidak mau menemui Gus Dur. Ketika sarapan pagi bersama di Istana Wakil Presiden, dan inilah kesempatan yang ditunggu oleh para koruptor dan penggila jabatan. Inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden. Batin mereka. Dan barulah para kiai sepuh dapat isyarah lagi kalau Gus Dur akan dilengsarkan dari kursi presiden. Para kiai sepuh atau kiai poros langit ini sowan lagi kepada Kiai Rohimi, minta pendapat dan minta solusi gimana baiknya dan supaya Gus Dur masih bisa jadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para kiai, Gus Dur akan bisa tetap jadi presiden kalau mau minta maaf kepada Ibu Mega, walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Mega, ucap Kiai Rohimi. Biarpun Kiai Rohimi sudah tahu kalau jawaban Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi tetap memberi peluang kepada para kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah. Isyarah hanyalah perlambang. Para kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya, dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur tidak mau melakukannya. Bukan berarti Gus Dur tidak mau minta maaf karena malu atau gengsi, tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan Sayyidina Ali mau membunuh orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah. Sayyidina Ali tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir itu heran melihat Sayyidina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya, dan orang kafir ini menanyakan hal tersebut. Sayyidina Ali menjawab, pertama aku berniat membunuhmu karena Allah, tapi ketika kamu meludahiku terbesit perasaan marah kepadamu. Maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku. Gus Dur tidak mau minta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Gus Dur tidak gila jabatan, dan Gus Dur memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar. Dan kita semua tahu Gus Dur akhirnya berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan karena kasus yang dibuat-buat, yaitu kasus Hulu Gate. Paijo dan kawan-kawannya terdiam mendengar cerita Wali Paidi ini. Mereka merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kiai Rohimi. Mereka sangat penasaran. Apakah Kang Paidi pernah bertemu dengan Kiai Rohimi? Tanya Paijo penasaran. Tidak pernah, jawab Wali Paidi santai dengan menyedot rokoknya. Lalu sampean dapat cerita dari mana? Tanya Paijo lagi, makin penasaran. Wali Paidi tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum dan nyeruput selepek kopi lalu lonyor pergi. Setelah cerita soal Gus Dur, Wali Paidi ngelonyor pergi. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah beberapa lama dan seberapa jauh Wali Paidi berjalan, dia sendiri tidak tahu. Wali Paidi seperti tidak sadar, tiba-tiba saja hatinya dipenuhi dzikir dengan Allah dan bersama Allah.
Wali Paidi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang, tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Paidi baru tersadar ketika adzan subuh berkumandang dan dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Paidi berhenti sebentar. Dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, pakai serban, ada juga yang pakai sarung dan kopiah. Ada juga yang memakai celana tapi tetap juga pakai kopiah. Yang membuat Wali Paidi kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali. Tapi masjid dan areal sekitarnya tampak terang benderang. Tampak cahaya keluar daripada orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar, Wali Paidi memandangi tangannya. Apa dia ikut bercahaya? Wali Paidi kaget, ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya. Wali Paidi meneruskan pandangannya, dan ternyata kakinya dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Paidi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Paidi sholat di barisan paling belakang, karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong, sedang tempat yang lain sudah penuh. Wali Paidi melihat di sela-sela tubuh para jamaah yang bercahaya seorang imam yang cahayanya sangat terang, sehingga Wali Paidi tidak bisa melihat wajahnya. Tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali Paidi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu. Suara imam yang begitu merdu, dan Wali Paidi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia-rahasia ayat-ayat Allah yang dibaca oleh sang imam sholat. Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali Paidi baru tersadar ternyata di sampingnya ini ada seorang yang sangat dikenalnya, Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali Paidi hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya, "Paidi, tolong kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini." "Baik Mbah," jawab Wali Paidi meneruskan zikirnya. Sehabis zikir, baru Wali Paidi mulai ngobrol lagi dengan Mbah Parmin. "Mbah, siapa yang imami sholat subuh ini?" tanya Wali Paidi. "Beliau baginda Nabi Muhammad," jawab Mbah Parmin. "Dan di barisan depan itu adalah wali-wali kutub, dan di barisan berikutnya wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semuanya hadir di sini." Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Paidi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum, karena mereka berdua sadar kalau berada di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian, acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman sambil membaca sholawat. Wali Paidi bertemu guru mursyidnya dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali Paidi begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Paidi dan Mbah Parmin aja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi,
baru Wali Paidi dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di manakah ini, Mbah?" tanya Wali Paidi kepada Mbah Parmin. "Di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Paidi menoleh ke belakang, ternyata masjid itu sudah hilang. "Udah aku pergi dulu ya, assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Paidi. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-lama hilang. Mbah, tunggu sebentar," Wali Paidi memanggil Mbah Parmin, tapi Mbah Parmin sudah hilang di telang keheningan hutan belantara. "Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjam duit buat sangu pulang," Wali Paidi berkata sendiri. "Terpaksa gandol truk lagi nih. Wah. Wali Paidi dengan senyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi tidak masalah, syukur alhamdulillah," ucap Wali Paidi dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya lalu menyalakannya dan meneruskan perjalanannya. Wali Paidi tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya, karena Wali Paidi takut kesasar lagi seperti waktu itu. Wali Paidi berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali juga baginda Nabi barusan. Walaupun Paidi tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah karena sangat terangnya nur cahaya terpancar dari tubuh Rasulullah, Wali Paidi masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara bersalam-salaman tadi, bahwa bala atau azab Allah akan turun. Para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala atau azab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula azab yang ditanggungnya. Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia lainnya tinggal sedikit dan ringan. Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala atau azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala atau azab Allah itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia. Dan bala atau azab yang paling ringan yang diterima oleh umat manusia adalah ndas ngeluh, nggak ngerti sebabnya. Kepala pusing, tidak tahu penyebabnya, disertai dengan perasaan sedih dan galau yang tidak tahu penyebabnya juga. Tanpa terasa, Wali Paidi sudah sampai di jalan raya, dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas. Wali Paidi menyetop dan minta nunutan. Setelah dari pertemuan di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah, Wali Paidi jatuh sakit. Karena perjalanan yang ditempuh Wali Paidi tidak semestinya, Wali Paidi pindah dari truk satu ke truk lainnya, kadang kehujanan, kadang kepanasan, dan tubuh Wali Paidi tidak kuat menerima semua itu dan jatuh sakit. Wali Paidi terbaring tak berdaya di pembaringan, badannya panas, matanya terlihat semakin cekung karena kurang tidur. Tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Paidi. Ada yang membawa buah-buahan dan ada yang memberi uang. Sebagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Paidi untuk berobat di rumah sakit terdekat. Tapi Wali Paidi menolaknya.
Terima kasih, biarlah 2 atau 3 hari akan sembuh sendiri, jawab Wali Paiti. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Paiti ini. Bukan karena Wali Paiti ini wali, karena para tetangga tidak tahu kalau Paiti ini seorang wali. Dan bukan juga karena Wali Paiti ini orang kaya, tapi karena Wali Paiti ini orang yang dermawan, suka menolong dan sopan terhadap yang tua dan sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Paiti demam tinggi. Sehabis sholat isya yang dilakukan dengan terbaring, tubuh Wali Paiti tidak kuat menahan, dan Wali Paiti tidak sadar atau pingsan. Dia baru tersadar ketika merasakan ada orang yang menyeka tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng dan bersih, seorang pemuda yang sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paiti. "Saya adalah amalan sholawat yang biasa sampean baca. Saya akan menjaga sampean sampai sampean sembuh," ucap pemuda ini. Wali Paiti kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. "Apakah aku sudah mati?" tanya Wali Paiti. Dengan tersenyum, pemuda ini menjawab, "Belum." Wali Paiti tertegun dan terdiam. Tidak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu kamar Wali Paiti. "Assalamualaikum," ucap tamu tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paiti dan pemuda ini bebarengan. Pemuda ini membungkukkan badannya dan berbisik kepada Wali Paiti. "Kang, tamu yang datang ini adalah malaikat," bisik pemuda itu. "Apakah malaikat Israel?" tanya Wali Paiti. "Hehehe, bukan, tapi malaikat rahmat," jawab pemuda itu. "Tenang Kang, bukan malaikat Israel, tapi malaikat rahmat," jawab pemuda itu. "Kalau begitu, bukakan pintu kamarnya, Mat." "Gak apa-apa kan kalau kamu aku panggil Somad?" ujar Wali Paiti. "Ya, gak apa-apa Kang," jawab Somad dengan membuka pintu kamar. Tampaklah yang masuk seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paiti. "Saya malaikat rahmat," jawabnya. "Kopikah yang kau bawa di baskom itu?" tanya Wali Paiti. Kang, Somad tertawa mendengar pertanyaan Wali Paiti. Malaikat rahmat lalu meletakkan baskom di meja sebelah tempat tidur Wali Paiti, lalu menjawab, "Bukan Kang, tapi air dari telaga Kausar guna diminum dan buat wudu." Lalu malaikat yang berwujud pemuda tampan ini pamit, dan sekitar 5 menit kemudian datang tamu lagi. Ternyata baginda Nabi Muhammad yang datang. Kamar Wali Paiti langsung harum semerbak. Wali Paiti berusaha bangkit, tapi Nabi menyuruhnya tetap berbaring. "Ali Firdaus, bergembiralah, karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah," ucap Nabi kepada Wali Paiti. Nama Wali Paiti ini memang sebenarnya Ali Firdaus, tapi Nabi Khidir memanggilnya dengan sebutan Paiti, nama yang berasal dari kata faedah. Nabi Khidir berharap Wali Paiti ini menjadi orang yang berfaedah, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya, dan itu akhirnya terbukti. Wali Paiti mendengar perkataan Nabi ini hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis dan menangis lagi. Setelah Nabi keluar, datanglah Nabi Khidir. Beliau, Nabi Khidir, banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa kepada Wali Paiti. Walaupun pertemuan Wali Paiti dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat Wali Paiti sama dengan ilmu
orang-orang yang belajar 100 tahun. Berikutnya datang silih berganti wali-wali yang dikenal Wali Paiti, dan menjelang subuh datanglah Mas Kyai Mursyid, guru dari Wali Paiti. Ketika Mas Kyai Mursyid datang, tubuh Wali Paiti sudah segar dan sehat. Mas Kyai Mursyid datang dengan membawa kopi dan rokok. Setelah sholat subuh berjamaah dengan Mas Kyai Mursyid, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan ngerokok bareng. Wali Paiti sekali lagi dapat wejangan-wejangan dari Mas Kyai Mursyid. Mas Kyai Mursyid sedikit membuka rahasia ars, membuka jalan yang akan dihadapi Wali Paiti kelak. Dan setelah sholat duha, Mas Kyai Mursyid pulang. Memang para wali-wali Allah itu ketika sakit banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa. Kita melihat mereka dengan pandangan kasihan karena sakit yang dideritanya. Tapi di balik itu semua, para wali-wali Allah sangat berbahagia ketika dirinya sakit. Dikira orang gila. Wali Paiti duduk dengan tenang, diambilnya secangkir kopi yang ada di sampingnya. Dengan perlahan dia melanjutkan menghisap rokok masna wa sulasa wa ruba atau 2, 3, 4 jisamsunya. Angin semilir menerpa wajahnya. Wali Paiti sedang berada di atas menara Masjid Kudus, masjidnya Sunan Kudus. Setelah rokoknya habis, Wali Paiti membasahi mulutnya lagi dengan kopi seperti orang berkumur. Wali Paiti mulai tawasulan. Ketika Fatihah pertama dibaca, angin dengan sangat perlahan mulai berhenti. Wali Paiti mulai membaca wirid-wirid khusus amalan thariqah yang dianutnya. Suasana jadi hening, seakan bumi dan seluruh hawanya berhenti. Sifat diri Wali Paiti mulai menghilang, berganti sifat mulia guru mursyidnya, dan dengan perlahan sifat gurunya juga mulai menghilang, berganti sifat ilahiyah. Di sini Wali Paiti merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Seakan Wali Paiti berada di dalam lautan yang begitu luas. Sir Wali Paiti keluar dari tubuh Wali Paiti, melayang-layang ke angkasa. Wali Paiti bisa melihat tubuhnya yang sedang duduk di atas menara. Sir atau roh Wali Paiti terus melayang mengitari kota Kudus, dan mulai terdengar sebuah tangisan yang begitu menyayat hati. Sir Wali Paiti mengikuti dari mana asal suara itu. Sir Wali Paiti turun mendekati keranjang sampah. Ternyata dari situlah suara tangisan itu. Sir Wali Paiti semakin mendekat. Dilihatnya yang menangis itu adalah sebuah kulit semangka. "Mengapa kamu menangis?" tanya Sir Wali Paiti. "Aku sedih. Ketika aku tumbuh besar dan terasa manis, aku diambil oleh petani dan dijualnya. Aku begitu senang bisa membahagiakan para petani. Tapi ketika mau dimakan, aku ditinggalkan dan dibuang. Hanya isinya yang dimakan. Aku merasa tidak ada manfaatnya," jawab kulit semangka dan menangis lagi. "Jangan bersedih,
aku akan kembali lagi ke sini, kata Sir Walipaiti. Dengan secepat kilat, Sir Walipaiti kembali ke tubuhnya. Sehabis mengambil rokoknya, Walipaiti turun dari menara dan pergi ke tempat kulit semangka yang dilihatnya tadi. Walipaiti masih ingat betul bahwa keranjang sampah itu berada di halaman sebuah masjid yang berada di tengah kota Kudus. Setelah sampai, Walipaiti langsung menuju keranjang sampah itu dan mulai mengais-ngais sampah. Orang-orang yang lagi tadarusan di dalam masjid heran melihat tingkah laku Walipaiti, dan Walipaiti tersenyum dengan sumringah ketika ia menemukan kulit semangka yang dicarinya. Dan begitu lahapnya Walipaiti memakannya. Orang-orang yang melihat Walipaiti menjadi maklum. Oh, ternyata orang gila toh, batin mereka, dan melanjutkan kembali tadarusannya. Dengan masih mengunyah kulit semangka, Walipaiti pergi meninggalkan masjid. Mungkin beginilah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali yang pada waktu itu terkenal dengan tirakatnya dengan doyan memakan kulit semangka yang dicarinya di keranjang-keranjang sampah. Batin Walipaiti. Semoga bermanfaat, dan hati-hatilah untuk teman-teman kalau kalian melihat orang yang terlihat gila yang suka makan dari sisa-sisa makanan di keranjang sampah, apalagi yang dimakan adalah kulit semangka. Malam ini hati Walipaiti sedang galau entah kenapa. Mengapa tiba-tiba saja perasaan galau menghinggapi hati Walipaiti dan kepalanya tiba-tiba saja pusing. Pasti ini ada yang ngerasani atau ngusipin aku. Walipaiti menselonjorkan kakinya lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar miliknya. Ketika Walipaiti mau beranjak dari duduknya, datanglah seorang tamu yang langsung nyelonong masuk dan mendekati Walipaiti. Ketika si tamu sudah dekat dengan Walipaiti, tiba-tiba saja, si tamu dengan semangat meludahi Walipaiti. Walipaiti kaget bukan kepala. Siapa si tamu ini? Kok tiba-tiba saja meludahi aku? Batin Walipaiti. Si tamu meludah lagi. Kali ini mengenai mata Walipaiti. Walipaiti diam saja. Dengan ujung bajunya, dia mengusap ludah yang mengenai wajahnya. Berkacak pinggang si tamu ini mengangkat wajahnya, lalu menunduk lagi dan si tamu mengeluarkan semua ludahnya. Wajah Walipaiti menjibrat ludah semua. Walipaiti mulai menangis. Dengan perlahan Walipaiti mengusap lagi wajahnya. Lalu dengan lembut Walipaiti bertanya kepada si tamu, "Siapakah tuan?" Si tamu dengan tersenyum menjawab, "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu, karena orang-orang banyak yang memuji kalau kamu adalah orang yang sabar. Maka Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang-orang terhadapmu, dan ternyata benar, kau memang orang yang sabar." Jawab orang itu, lalu ngelonyor pergi. Walipaiti hanya tertegun, dan tidak begitu lama datang lagi orang yang sangat perlente. Wajahnya ganteng, gagah,
dan memakai setelan jas dan berdasi. Sungguh gagah dan ganteng sekali setelah turun dari mobil mewahnya. Si tamu mendekati Wali Paiti dan dengan tersenyum si tamu ini duduk di dekat Wali Paiti. "Mas, maaf mengganggu sebentar. Bisa minta duitnya, Mas? ATM saya tadi hilang buat beli bensin, Mas," kata si tamu. Wali Paiti memandang si tamu dengan heran. "Minta berapa?" tanya Wali Paiti. "Sedikit, Mas, 1 juta saja," jawab si tamu. "Wah, kalau segitu nggak punya aku," jawab Wali Paiti. "Ya berapa saja, pokoknya ada," pinta si tamu. Wali Paiti agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun dia harus menolong orang yang butuh pertolongan, nggak peduli siapapun itu. Wali Paiti menurunkan kopiahnya dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung dia menyerahkan semuanya. Dengan tersenyum sumringah, si tamu menerima uang pemberian Wali Paiti. "Terima kasih, ternyata benar pujian orang-orang terhadapmu. Kamu adalah orang yang dermawan," kata si tamu. "Siapakah Tuan?" tanya Wali Paiti. "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu," jawab si tamu, lalu ngelonjor pergi seperti tamu yang pertama. Wali Paiti menunduk. Dia sadar sekarang mengapa hatinya jadi galau dan kepalanya jadi pusing. Ternyata banyak orang yang ngerasani dengan memuji-muji dirinya. Dia tahu bahwa Allah lah yang pantas dipuji. Allah lah yang maha penyabar. Allah lah yang maha dermawan. Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku karena banyak yang memuji aku sebagai orang yang sabar dan orang yang dermawan. "Assalamualaikum." Wali Paiti tersadar dari tafakurnya setelah mendengar suara orang yang mengucapkan salam kepadanya. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paiti. Berdiri di depan Wali Paiti wanita yang sangat cantik, memakai celana ketat dengan atasan baju longgar lengan panjang putih dan memakai kerudung ala kadarnya. Tampak rambutnya yang berkilau kemerahan. "Kenalkan, nama saya Mulan Jamila," ucap wanita ini dengan genit menyodorkan tangannya. Wali Paiti terdiam dan membatin. Ujian apa lagi ini? Dipuji apa lagi diriku ini? Sekian, terima kasih. Semoga bisa mengobati kerinduan kalian. Dan kalau bisa, jangan suka memuji-muji orang yang masih hidup. Semoga bermanfaat.